Shalom, pemirsa yang diberkati Tuhan. Bertemu kembali dalam seri pelajaran Sekolah Sabat. Sebelum kita melanjutkan pelajaran Sekolah Sabat kita, mari kita satukan hati kita untuk berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang berada dalam kerajaan sorga, terima kasih atas segala berkat-Mu yang telah Kau berikan kepada kami. Tuhan, pada saat ini kami akan memulai pembelajaran kami, kiranya Engkau memberkati kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti dan kami dapat terapkan dalam kehidupan kami. Inilah doa kami ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Saudara sekalian, pelajaran Sekolah Sabat Jumat 21 Juni 2024. Pendalaman. Pada tahun 1851, para pionir Advent mengidentifikasi binatang kedua dari Wahyu 13 ayat 11-17 dengan Amerika Serikat. Namun, pada saat itu pasti sulit untuk melihat bagaimana Amerika Serikat dapat menyebabkan seluruh dunia menyembah binatang pertama. Wahyu 13 ayat 12. Bahkan pada tahun 1880-an, seluruh angkatan laut Amerika Serikat hanya terdiri dari 48 kapal tua. Namun sejak berakhirnya Perang Dingin, tidak ada kekuatan yang menandingi Amerika Serikat secara militer. Dan meskipun orang Amerika telah menikmati kebebasan yang luar biasa, seiring dengan semakin sulitnya zaman, tidak sulit untuk melihat kebebasan itu diinjak-injak atau bahkan dirusak sama sekali. Bapak Ibu Saudara sekalian, banyak yang percaya bahwa bahkan sekarang kita melihat hal ini terjadi. Semua yang menolak menyesuaikan diri atau dalam menjalankan sabat palsu akan dikenakan hukum sipil dan akhirnya akan dinyatakan bahwa mereka pantas dihukum mati. Sebaliknya, hukum Allah yang memerintahkan hari perhentian, Pencipta menuntut penurutan dan mengancam dengan murka Allah bagi semua yang melanggar ajaran-ajaran hukum itu. Kutipan ini disebutkan dalam Ellen G. White Kemenangan Akhir halaman 512. Sementara topan mendekat suatu golongan besar orang yang mengaku percaya kepada pekabaran malaikat yang ketiga, tetapi belum disucikan oleh penurutan kepada kebenaran, meninggalkan kedudukan mereka dan bergabung dengan barisan penentang. Oleh bersatu dengan dunia dan mengambil bagian dalam rohnya, mereka telah memandang hal-hal itu dalam terang yang hampir sama. Dan bila mana ujian diberikan, mereka telah siap memilih pihak yang mudah dan juga populer. Saudaraku sekalian, orang-orang berbakat serta yang mempunyai tutur kata yang menarik, yang pada suatu waktu bersukacita di dalam kebenaran, akan menggunakan kuasa mereka untuk menipu dan menyesatkan jiwa-jiwa. Mereka menjadi musuh yang paling sengit dari saudara-saudara mereka dulu. Bila mana para pemelihara hari Sabat dihadapkan ke depan mahkamah pengadilan untuk mempertanggungjawabkan iman mereka, orang-orang yang murtad ini adalah agen-agen setan yang paling efisien untuk memberikan gambaran yang salah dan menuduh mereka. Dan oleh laporan-laporan palsu dan sindiran-sindiran menghasut para penguasa untuk melawan mereka. Hal ini dikatakan dalam Ellen G. White Kemenangan Akhir halaman 515. Berikut adalah pertanyaan-pertanyaan yang perlu didiskusikan. Yang pertama adalah, mengapa pemahaman tentang peristiwa-peristiwa akhir zaman begitu penting di masa krisis yang akan datang? Lalu bagaimanakah kitab suci menjadi pengaman dari penipuan? Pertanyaan yang kedua adalah, masyarakat demokratis di seluruh dunia telah menjadi benteng bagi kebebasan beragama selama berabad-abad. Bagaimanakah hal itu dapat berubah dengan cepat? Kemudian pertanyaan yang ketiga, perhatikan pernyataan Ellen G. White di atas. Pilihan-pilihan apakah yang Anda buat hari ini yang dapat mempengaruhi Anda bersama orang-orang yang mengaku Advent pada hari esok?
Kemudian pertanyaan yang keempat, bagaimanakah pekabaran malaikat kedua berubah di bawah seruan nyaring dan persiapan pribadi apakah yang dapat kita lakukan untuk menerima ujian akhir guna menyelesaikan pekerjaan Allah di bumi? Tuhan memberkati. Kita kembali bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang berada dalam kerajaan sorga, terima kasih atas segala berkat-Mu yang telah Kau berikan kepada kami. Kau telah memberikan kami malaikat dan Roh Kudus-Mu, serta menuntun kami dalam segala pembelajaran kami sepanjang minggu ini, sehingga kami dapat mengerti dan dapat melakukannya sesuai dengan pertolongan-Mu. Tuhan Bapa yang berada dalam kerajaan sorga, kiranya segala pelajaran-pelajaran yang kami telah pelajari sepanjang minggu ini, kami dapat menerapkannya dalam kehidupan kami. Biarlah itu dapat kami gunakan agar kami dapat menjadi orang-orang yang dapat berguna di sekeliling kami, dan kami dapat menjadi pelayan-pelayan-Mu yang setia, sehingga kehidupan kami akan selalu mencerminkan akan kasih setia-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan, di sini hamba-Mu berdoa untuk pemirsa-pemirsa yang turut berserta dengan hamba-Mu ini untuk mempelajari firman-Mu pada saat ini. Tuhan, Engkau tahu bagaimana setiap pergumulan dan pencobaan-pencobaan yang ada dalam kehidupan kami yang setiap hari kami rasakan. Kiranya dengan kuat kuasa-Mu, pertolongan-Mu, dan perlindungan-Mu yang Kau selalu berikan dalam kehidupan kami bisa melalui segalanya hanya untuk menjadi kepujian kemuliaan bagi nama-Mu. Kiranya kehidupan kami bisa menjadi terang di tengah-tengah kesibukan duniawi ini, di tengah-tengah begitu banyaknya dosa yang ada dalam dunia ini, biarlah kami bisa menjadi terang dan cahaya bagi orang-orang di sekeliling kami. Inilah doa kami ya Bapa. Terima kasih atas segala berkat-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin.